Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai implementasi PP nomor 71 tahun 2010 pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Pertama ada saya Muhammad Heruzidan, kedua ada Wian Safa Kamila, dan terakhir yang ketiga ada Widya Ningrum. Kita masuk ke pokok bahasan pertamanya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang profil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada kesesuaian laporan keuangan terhadap PP nomor 71 tahun 2010. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang terakhir ada dokumentasi. Untuk profil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan dibacakan oleh Widiani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah profil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah agar tercipta administrasi kepabeaan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung industri, dan melindungi masyarakat secara optimal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara dan memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Lalu ada juga visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Visinya yaitu menjadi institusi kepabeaan dan cukai yang terkemuka di dunia. Untuk misinya sendiri yaitu yang pertama, kami memfasilitasi perdagangan dan industri. Yang kedua, kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dan yang terakhir, kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeaan dan cukai. Lalu ada pula kebijakan akuntansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2018 telah mengacu pada standar akuntansi pemerintah SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Basis akuntansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan basis akrual dalam menyusun dan menyajikan neraca, laporan operasi, dan laporan perubahan ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan laporan realisasi anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintah SAP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar pengukuran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu sendiri dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran, penggunaan sumber daya ekonomi, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait penyajian laporan keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang pertama di sini ada laporan realisasi anggaran. Sudah tersaji pada layar. Laporan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Laporan realisasi anggaran ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja LRA selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Mana realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2018 ini adalah berupa pendapatan perpajakan yang mencapai 105,86% dari estimasi. Kemudian ada pendapatan LRA dan pendapatan negara bukan pajak yang mencapai 329,54% dari estimasi. Kemudian pendapatan LRA besar 18 miliar 461 juta 552.902. Realisasi belanja negara tahun anggaran 2018 mencapai 93,17% dari alokasi anggaran. Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 ini mencapai 106% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini terdiri dari pendapatan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Realisasi pendapatan tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,73% dibandingkan dengan tahun anggaran 2017. Hal ini disebabkan oleh naiknya devisa impor terkait impor bahan baku dan penolong, barang impor, dan barang konsumsi. Dari segi biaya keluar, kenaikan dipengaruhi oleh adanya peningkatan realisasi ekspor mineral. Sedangkan dari sisi penerimaan cukai, kenaikan tarif cukai hasil tembakau berdampak pada penerimaan cukai. Selanjutnya di sini ada neraca atau laporan posisi keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai per 31 Desember 2018. Neraca ini menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar 28 sekian triliun yang terdiri dari aset lancar, piutang jangka panjang neto, aset tetap neto, dan aset lainnya neto. Kemudian nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar nilai kewajibannya yaitu 334 miliar sekian dan nilai ekuitasnya sebesar 27 triliun sekian. Kemudian di sini ada penyajian kas lainnya di bendahara pengeluaran. Contoh kasusnya itu pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal neraca, namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke kas negara, termasuk bunga dan jasa giro rekening bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca, yang belum menerapkan Treasury National Polling atau TNP. Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal pada posisi debit ada kas lainnya di bendahara pengeluaran dengan kode akun 111821, kemudian di sisi kredit ada pendapatan sesuai akun pendapatan yang bersangkutan. Selanjutnya, penyajian kas lainnya di bendahara penerimaan. Di sini ada dua contoh jurnal. Yang pertama, jaminan dalam rangka kepabeanan, yaitu garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada kantor pabean dalam bentuk jaminan tunai. Nah, jaminan tunai ini terkait dengan jaminan yang harus dipertaruhkan oleh importir apabila yang bersangkutan keberatan atau mengajukan banding atas penerapan DJBJ terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal pada debit ada kas lainnya di bendahara penerimaan dengan kode akun 111825 dan pada posisi kredit ada dana pihak ketiga dengan kode akun 212192. Kemudian jurnal yang kedua, sisa hasil lelang yang bukan merupakan hak pemerintah yang belum diambil oleh pemiliknya. Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal pada debit
kas lainnya di bendahara penerimaan dengan kode akun 111825 dan pada posisi kredit utang pajak bendahara penerimaan yang belum di-store dengan kode akun 219963. Selanjutnya ada laporan operasional. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, good bank, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit dari pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Ini setelah melihat laporan keuangan LO tadi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kita mendapatkan bahwa pendapatan LO untuk periode 31 Desember 2018 sebesar 214 sekian triliun, sedangkan jumlah beban yaitu sebesar 3 sekian triliun, sehingga terdapat surplus dari kegiatan operasi senilai 210 sekian triliun. Defisit kegiatan non-operasional dan defisit pos-pos luar biasa masing-masing sebesar 2 sekian miliar dan 0 rupiah, sehingga entitas mengalami surplus LO sebesar 210 miliar sekian. Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil membukukan surplus pada laporan operasional. Tercatat sepanjang 2018, terdapat surplus sebesar 200 sekian triliun. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, atau terjadi peningkatan sebesar 21 sekian triliun. Capaian tersebut utamanya disebabkan karena peningkatan pendapatan cukai pada tahun 2018, baik dari setoran cukai berbasis kas maupun penambahan piutang berbasis aktual. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar 19 sekian triliun, ditambah surplus LO sebesar 210 sekian triliun, kemudian ditambah atau dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai 40 miliar sekian, dan transaksi antar entitas senilai 201 sekian triliun, sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 nilai 27 sekian triliun. Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 masing-masing pada tahun 2018 19 sekian triliun dan pada 2017 8 sekian triliun. Jumlah surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 yaitu 210 sekian triliun dan 189 sekian triliun. Surplus atau defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus atau defisit kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Nilai penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 ini adalah sebesar 0 rupiah. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas periode koreksi nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Revaluasi aset merupakan proses penilaian kembali atau revaluasi atas aset-aset Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Koreksi aset tetap non-revaluasi berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi lain-lain, koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait barang milik negara, antara lain koreksi atas pendapatan, atas beban, atas hibah, piutang, dan utang. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK tahun anggaran 2018 menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, LO, dan LPE. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajukan oleh standar akuntansi pemerintah, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
dalam penyajian LRA untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan neraca, LO, dan LPE disusun dan disajikan menggunakan basis akrual. Di sini kita menganalisis kesesuaian laporan keuangan terhadap PP nomor 71 tahun 2010. Penyusunan laporan tahun anggaran 2018 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengacu pada PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PMK 222 PMKOS 2016 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Laporan keuangan tahun anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Laporan keuangan tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi atau SAI, yaitu serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara atau lembaga. Laporan keuangan tahun anggaran 2018 DJBC ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah naungan DJBC yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang pertama adalah laporan keuangan tahun anggaran 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi atau yang biasa disingkat SAI, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan datanya, pencatatan, dan pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara. Yang kedua itu, penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2018 telah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan suatu keuangan. Berikut ada saran dari kita, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan terhadap laporan keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini, penulis menyarankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti apabila terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan dengan lebih optimal lagi. Rekomendasi yang diberikan auditor dapat menjadi sarana untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan dan mengurangi temuan audit. Selain itu, dalam menyusun laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan harus lebih diperhatikan lagi. Hal ini menjadi upaya yang konkret untuk meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sebab tingkat pengungkapan yang dilakukan merupakan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada dokumentasi. Bisa dilihat sendiri foto-foto kita di Direktorat Jenderal Bea dan Cukainya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.